Bismillahirrahmanirrahim. Usulul fiqh adalah merupakan salah satu fan minal funun di mana dengan mempelajarinya akan menjadikan seseorang indahu quwwah fil istinbat. Nah, dan pelajaran usul fiqh ya ikhwan, itu jangan disangka seperti pelajaran usulul thalathah, sehingga semua orang bisa masuk. Kalau al-usulul thalathah, na'am, salah tauhid. Tapi usul fiqh, ya, ini bukan pelajaran ringan. Kalau antum sulit untuk mempelajari al-aqidah al-wasitiyah, famin babi aula usulul fiqh. Nah, jangan karena hanya namanya sama, pertamanya usul. Oh, saya mau ikut. Kita lihat saja besok atau lusa siapa yang akan meninggalkan majelis ini. Maka ikhwani fiddin azakumullah, usulul fiqh nampak dari namanya bahwa ini hubungannya dengan ilmu fikih. Hanya saja perbedaannya bahwa usulul fiqh ini merupakan usul, prinsip, pondasi untuk kita membangun fikih dan amalan kita di atasnya. Maka dari sini menunjukkan kemuliaan ilmu ini. Sebab kemuliaan satu ilmu itu tergantung dari kemuliaan al-ma'lum. Siapa yang akan diketahui. Syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaannya suatu ilmu, ya, itu tergantung dari kemuliaan apa yang akan diketahui. Seorang dengan mempelajari usulul fiqh tersebut akan menyebabkan dia akan mengetahui bagaimana cara istinbat, bagaimana cara mengamalkan yang rajih di dalam permasalahan agama ini. Nah, adapun tentang ilmu ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada ilmu tertentu ataukah ilmu khusus yang disebut dengan ilmu usulul fiqh. Ini tidak didapatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ilmu mustalahul hadis, ilmu nahwu, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu nahwu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena bahasa mereka adalah bahasa yang saliqah, yang memang sudah menjadi watak mereka fasih di dalam berbahasa Arab. Sehingga tidak memerlukan adanya kaidah-kaidah yang menuntun mereka di dalam berbahasa, karena memang asal dari bahasa mereka sendiri adalah fasih. Nah, demikian pula ilmu mustalahul hadis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibutuhkan. Ya. Sebab ilmu mustalahul hadis tersebut tujuannya adalah untuk mengecek mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Sedangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini tidak dibutuhkan. Sebab mereka hidup bersama Rasulullah alaihi wasallam. Ada permasalahan mereka tinggal mendatangi Rasulullah alaihissalam, dan para sahabat kulluhum udul, mereka adalah orang-orang yang adil di dalam menyampaikan apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu ini pun tidak dibutuhkan. Ilmu usulul fiqh pun belum ada, ya, yang disebut dengan ilmu khusus, yang disebut dengan ilmu usul fiqh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Akan tetapi bukan berarti menunjukkan bahwa ini seluruhnya disebut dengan ilmu yang bid'ah yang tidak boleh dipelajari. Wa al-bid'ah kulluha dhalalah. La. Ya. Sebab ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang wasilahnya adalah untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Naam. Ilmu usul fikih sendiri, walaupun secara pelajaran khusus belum ada, akan tetapi bukankah usulul fikih itu kawaid-kawaidnya, bawabitnya semua diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ditetapkan dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kalau kita melihat kepada nas-nas Al-Quran, di situ akan kita dapatkan bahwa sesungguhnya ilmu usul fikih ini diambil dari sana. Hanya para ulama kemudian mereka membukukan, kemudian mereka mengumpulkan apa yang perlu untuk dijadikan sebagai kaidah dalam rangka untuk mempermudah di dalam mempelajari pelajaran tersebut, fikih tersebut. Maka sebagaimana Al-Quran ada usulnya, usul dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Al-Hadis ada usul, demikian pula fikih ada usulnya. Ya, seperti contoh di dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan segala sesuatu terhadap seorang wanita. Tinggal yang saya tidak lakukan adalah berzina. Ya, saya telah menciumnya, saya telah melakukan ini dan itu. Apakah ada taubat bagi saya?" Maka setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu menghapuskan amalan-amalan keburukan. Lalu kemudian sahabi ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ali khassah aw linnasi ammah?" Wahai Rasulullah, apakah ayat ini untuk saya secara khusus atau untuk seluruh manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal linnasi ammatan." Bahkan untuk seluruh manusia. Dari sini bisa diambil kata-kata al-khassah dan al-am. Yang disebutkan dalam istilah ilmu usul fiqh ada lafaz yang am, ya, yang umum, ada lafaz yang khas, yang khusus. Naam. Ya, ada lafaz yang mutlak, ada lafaz yang muqayyad. Nah, di situ ikhwan fillah azakumullah, ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidaklah menaruh kaidah-kaidah tersebut, melainkan mereka bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian seterusnya. Ya, di zaman meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kawaid itu, istimbat itu masih ada dan digunakan oleh mereka. Nah, apakah istimbat yang sharih, ataukah secara isyarah, ataukah secara pemahaman? Nah, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mutafallijat al-mughayyirat lil husn al-mughayyir khalqallah." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang bertato, wanita yang membuatkan tato, wanita yang menghilangkan bulu alisnya, ya, dan wanita yang mengerjakan itu kepada yang lain, dan wanita yang menjarang-jarangkan giginya dalam rangka kecantikan, mode. Mereka adalah orang-orang yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ada seorang wanita yang membantah. Siapa yang mengatakan laknat, Allah melaknat ini, Allah melaknat ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, itu terdapat dalam kitabullah.
Maka wanita ini pulang mencari-cari lembaran-lembaran mushaf dan tidak mendapatkan itu. Lalu dia pun datang ya kepada Abdullah bin Mas'ud. Lalu dia mengatakan, aku telah membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan aku tidak mendapatkan apa yang kamu sebutkan. Kata Abdullah bin Mas'ud, lau qara'ti laqad wajadti. Kalau kamu betul-betul membacanya, maka kamu akan mendapatkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, apa yang Rasul berikan pada kalian maka ambil, dan apa yang dilarang oleh kalian Rasul maka hendaklah kalian berhenti melakukannya. Maka dari sini menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan Rasul itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Rasul itulah yang dilarang oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa asy-syari' ya, yang mensyariatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah di dalam menyampaikan syariat. Dan ini pun terdapat dalam pembahasan usul. Nah, akan disebutkan nanti al-adillah, Al-Quran was sunnah. Nah, jadi semuanya itu terdapat di dalam usulul fiqh. Berupa qawaid-qawaid istinbat. Nah, setelah itu pada zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliaulah orang yang paling pertama yang diketahui. Ya, yang mengarang dalam satu kitab dan menyebutkan padanya beberapa kaidah-kaidah usul. Beliaulah yang diketahui yang pertama. Walaupun karangan beliau tidak mustaqil, ya, tidak bersifat khusus dalam pembahasan usul, tapi juga disebutkan pembahasan hadis. Maka dengan Kitabur Risalah yang dimiliki oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, maka dengan kitab ini diketahui bahwa kitab inilah yang paling pertama yang menyebutkan tentang kaidah-kaidah usul dan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis. Nah, dalam usul dan dalam ilmu hadis. Ya. Di dalam Kitabur Risalah itu beliau membahas tentang ibtal al-istihsan. Batalnya istihsan. Istihsan nanti akan kita bahas. Ya, beliau membahas tentang al-qiyas. Beliau membahas tentang nasikh mansukh. Beliau membahas tentang al-khas wal-'am. Naam. Beliau membahas tentang ijma'. Naam. Beliau membahas tentang khabar ahad dan seterusnya. Beliau punya beberapa kitab dalam pembahasan usul. Ibtalul istihsan, Jima'ul ilm, Naam, Al-Qiyas, dan yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa Kitabur Risalah yang sekarang ini tersebar dan tercetak, itu adalah Kitabur Risalah yang kedua. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah mempunyai dua Kitabur Risalah. Yang pertama, itu disebabkan karena Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala itu mengirim surat kepada Al-Imam Syafi'i agar menuliskan kepada beliau beberapa kaidah-kaidah di dalam agama ini yang beliau akan mengambil faedah dan manfaat darinya. Dikirim kepada Al-Imam Syafi'i. Ketika surat ini sampai kepada Imam Syafi'i, di dekatnya ada Ali bin Abdullah Al-Madini, gurunya Imam Bukhari. Abul Hasan, Ali bin Abdullah Al-Madini, rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Syafi'i membacakan ini dan diketahui oleh Ali bin Al-Madini, Ali bin Al-Madini itu semakin memberikan dorongan kepada Imam Syafi'i untuk menjawab risalah itu. Akhirnya Al-Imam Syafi'i yang memang dikenal dengan keilmuannya, dengan kefaqihannya, dengan ilmu usulnya, sampai kata Ibnu Duraij, "Wa man yaku ilmu Syafi'i imamahu, famarta'uhu fi bahatil ilmi wasi'u." Ya. Barang siapa yang ilmunya Imam Syafi'i menjadi ilmu dia, barang siapa yang ilmunya Imam Syafi'i menjadi imamnya dia, maka tempatnya dia, ya, peristirahatan dia di dalam pembahasan ilmu ini sangat luas.
Yani seorang kalau betul-betul mempelajari qawaid-qawaid yang berasal dari Al-Imam Syafi'i, dia akan mengerti dan memahami agama ini dengan baik. Nah, istinbat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i menjawab risalah tersebut berkat dorongan dari Ali bin Abdullah Al-Madini. Maka ditulislah beberapa qawaid dan usul. Dikirim kepada Abdurrahman bin Mahdi melalui seorang yang bernama Al-Harith bin Suraij Al-Khawarizmi, thumma Al-Baghdadi. Ya, sehingga beliau ini yang mengirim, menjadi tukang posnya. Itu Al-Harith bin Suraij yang menjadi tukang pos yang mengantarkan surat ini kepada Abdurrahman bin Mahdi, diberikan julukan An-Naqal karena dialah yang memindahkan kitab risalah tersebut dari Imam Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Dan itu yang pertama ditulis beliau ketika beliau masih berada di Makkah. Nah, akan tetapi sayang sekali kitab ini mafqud, tidak ada. Tidak tercetak. Dan kita tidak mengetahui rimbanya kemana. Yang ada, kitab risalah yang sekarang ini tercetak dan alhamdulillah banyak dijual, adalah kitab risalah yang beliau tulis ketika beliau berada di Mesir. Dan pada hakikatnya bukan tulisan dari beliau. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu tulisan dari beliau. Tapi yang kedua ini semata-mata imla. Ya. Imla dari beliau, diimlakan, disampaikan pada murid-muridnya, maka murid-muridnya pun menulis. Maka termasuk kitab yang tercetak tersebut adalah penukilan dan periwayatan dari murid yang bernama Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya, dan Al-Imam Syafi'i tidak diketahui bahwa beliau memberi nama itu dengan nama Ar-Risalah. Beliau hanya menyebutkan Al-Kitab. Akan tetapi wallahu alam penamaan Ar-Risalah tersebut dari mana, yang jelas tercetak dengan penamaan Ar-Risalah. Nah, kemudian setelah itu ya mulailah bermunculan kitab-kitab dalam pembahasan usul al-fiqh. Kitab Risalah ini mulai disyarah dengan berbagai macam syarah. Hanya syarah-syarah itu tidak ada yang sampai kepada kita kecuali beberapa potongan dari syarah dari Abu Bakar As-Sayrafi. Ya, karena Abu Bakar As-Sayrafi ini adalah salah seorang yang alim dalam ilmu usul setelah meninggalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Para ulama mengatakan a'lamul khalqi fil usul ba'da Syafi'i Abu Bakar As-Sayrafi. Bahwa yang paling mengetahui dalam ilmu usul setelah Al-Imam Syafi'i meninggal adalah Abu Bakar As-Sayrafi. Setelah itulah mulai bermunculan ya kitab-kitab usul. Hanya antum belum mengetahui bahwa kitab usul ini itu mereka mempunyai tariqah-tariqah yang masing-masing berbeda. Mempunyai tariqah, cara-cara yang berbeda di dalam penulisan. Ada yang disebut dengan tariqatul mutakallimin. Atau dengan istilah yang lain tariqatul syafi'iyah. Ya. Tariqah ini adalah yang paling diutamakan adalah menyebutkan kaidah-kaidah. Qawaid. Disebutkan qawaid tersebut. Ya. Karena saking banyaknya kaidah-kaidah yang disebutkan, terkadang di sana ada kaidah-kaidah yang sama sekali tidak ada faedahnya disebutkan itu. Hanya disebutkan kaidah tapi furuknya tidak ada. Ya. Disebutkan ini kaidah, disebutkan ini usulnya ini. Padahal ketika dicari dalam ilmu fikih tidak ada sama sekali. Nah, ini terlalu takalluf dalam menyebutkan kaidah-kaidah tersebut. Nah, kata Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, setiap permasalahan kullu mas'alatin marsumah, ya. Setiap permasalahan yang tertulis fi usulul fiqh, di dalam ilmu usul fiqh, la yanbani 'alaiha furu'un fiqhiyah aw adabun syar'iyyah aw la takunu 'aunan 'ala dzalik. Setiap kaidah-kaidah yang dituliskan di dalam ilmu usul fikih yang tidak dibangun di atasnya cabang-cabang dalam masalah fikih, ataukah tidak menimbulkan adab-adab yang syar'i, atau tidak menjadi pendorong
atas hal tersebut, fawad'uha fi usulil fiqh ariyah, maka diletakkannya dalam pembahasan usul fikih tidak ada gunanya. Ya, namanya kita mempelajari kaidah untuk mempelajari apa? Ya, cabang-cabangnya, permasalahan-permasalahannya. Misalnya apa? Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu, ya, faedahnya apa? Memberikan faedah atau menghaluskan wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Maka jelas bagi kita. Amalan ada. Sehingga ketika kita menerapkan dalam ilmu fikih jelas. Iya kan? Nah, seperti misalnya salah satu contoh yang mereka sebutkan sebagai kaidah, ya, tapi tidak ada dalam furu'. Ketika yakni mereka menyebutkan salah satu kaidah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an mas'alatin fa'ajaba bi aqal ma su'ila an. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu permasalahan, maka Nabi menjawab lebih kurang dari apa yang ditanyakan. Yakni kurang lengkap. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Ya. Orang ini bertanya, lalu dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang ada disembunyikan begitu, yang kurang lengkap. Tidak mungkin. Nah, ya, kalau memang dibutuhkan pada saat tentunya Rasul akan menjelaskan. Sebab mengakhirkan suatu penjelasan di saat dibutuhkannya penjelasan itu tidak boleh hukumnya. Yang ada adalah Nabi SAW ditanya, lalu kemudian beliau menjawab lebih banyak dari apa yang ditanyakan. Iya kan? Seperti contohnya apa? Ketika Rasulullah ditanya tentang hukumnya air laut. Apa jawaban Rasulullah SAW? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Yang ditanya apa? Tentang air saja. Tapi beliau menambah jawaban untuk semakin memperjelas. Yaitu apa? Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Nah, ini tambahan. Kalau kurang, tidak ada sama sekali. Mustahil. Nah itu ikhwan fiddin azakumullah. Ini satu tarekah dalam ilmu usul fikih. Wah, kalau membaca yang seperti ini, terkadang itulah. Banyak yang tulis dari kalangan ahlul bid'ah, seperti dari kalangan Mu'tazilah, mereka senang menulis-menulis yang seperti ini. Kaidah-kaidah tersebut. Tapi ketika dicari furu'nya tidak ada. Ya, termasuk sandaran kitab-kitab mereka seperti kitab Al-Burhan, karangannya Al-Juwaini, Abul Ma'ali, Imamul Haramain. Al-Mu'tamad, Syarhul Umad. Ya. Yang dikarang oleh salah seorang Mu'tazili. Nah. Yang kedua, ada yang disebut dengan Tariqatul Ahnaf. Ya. Tariqahnya Al-Ahnaf. Karena memang yang banyak yang menulis dalam permasalahan ini pun orang-orang yang bermadhab Hanafiyah. Kenapa mereka senang menulis dalam kitab-kitab usul Al-Ahnaf ini? Cara mereka jadi dilihat dulu kepada pendapat-pendapat imamnya mereka, Abu Hanifah dan murid-muridnya, dilihat pendapatnya apa. Terus dari pendapat itu dibangun di atas, baru mereka menyebut apa? Membangun di atasnya kaidah. Paham? Ya. Jadi mereka membangun kaidah itu bukan dari Alkitab wa Sunnah, tapi dari mana? Dari pendapat imamnya. Nah ini yang bahaya juga. Sehingga terkadang ada kaidah yang mereka sebutkan tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, mereka jadikan sebagai kaidah. Kenapa? Karena mereka simpulkan itu dari perkataan imamnya. Atau mungkin boleh kita mengatakan secara kesimpulan, mereka ini i'taqadu thumma istadallu. Alhamdulillah. Berakidah dulu, meyakini dulu kebenaran pendapat imamnya, baru dicari-cari dalilnya. Paham? Diyakini dulu kebenaran pendapat imamnya, baru dicari-cari dalilnya. Ini tidak boleh. Nah. Ya. Walhasil ikhwan, ini juga cara yang di sana ada negatifnya. Dan di sana ada cara-cara yang kemudian berusaha menggabungkan antara dua tarekah ini, yaitu tarekatu ahlil hadis. Yang mereka di saat menyebutkan kaidah-kaidah tersebut, mereka selalu menyandarkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu
alaihi wasallam. Ya, dan di sana ada kitab-kitab yang berbeda dengan kitab-kitab yang dua tarekat tersebut. Nah, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mempunyai kitab A'lam al-Muwaqqi'in. Al-Imam Syatibi, beliau mempunyai kitab apa ikhwan? Al-Muwafaqat, ya 2 jilid cetak. Ada. Yang ketiga juga seperti kitabnya Al-Furuq yang dikarang oleh Al-Qarafi. Ketiga kitab ini berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Walhasil ikhwan bahwa dalam permasalahan ini ya dalam merupakan ilmu usul fiqh yang kemudian para ulama generasi demi generasi mereka menulis kitab-kitab tersebut. Yang dahulu di zaman Al-Imam Syafi'i ya dan yang setelah mereka kitab ataukah ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang semata-mata diistinbat kaidah-kaidah tersebut dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, cuman setelah itu datangnya zaman di mana ilmu kalam mulai menyebar, ilmu filsafat menyebar di kalangan kaum muslimin. Sehingga semenjak datangnya Abu Bakar Al-Baqilani, dialah orang yang pertama yang memasukkan ilmu kalam di dalam usul fikih. Ya. Tujuannya apa? Ingin mempermudah, tapi semakin mempersulit. Ingin mempermudah, tapi justru semakin mempersulit. Dalam kitab beliau Al-Irsyad wa Taqrib. Nah, kitab beliau Al-Irsyad wa Taqrib. Kemudian setelah itu diikuti, mulai setelah ditulisnya kitab Al-Irsyad wa Taqrib ini, kitab ini dicetak, ada ya. Yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Baqilani, kalau tidak salah 4 jilid ya. Ana pernah lihat di Yaman. Nah, di Damaj. Kemudian setelah itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, lalu menjadikan rujukan mereka kitab Al-Irsyad ini. Akhirnya mulai setelah itu banyak dari kitab-kitab usul fikih yang dicampuri dengan ilmu kalam. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Termasuk diantaranya adalah kitabnya Al-Imamul Juwaini, Tabul Burhan. Juga kemudian setelah itu diikuti oleh kitabnya Al-Ghazali yang berjudul Al-Mustasfa, ada dicetak. Nah, yang kemudian Al-Mustasfa ini berusaha untuk dijernihkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Maka beliau pun meringkas dari kitab tersebut dan beliau memberikan judul Raudatun Nazir. Nah, maka dari kitab Raudatun Nazir ini ada yang mentaklik, ada yang mensyarah kitab ini, Masya Allah, kitab yang bagus. Lalu kemudian termasuk di antara yang memberikan taklik dari kitab tersebut adalah Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dengan kitab beliau Mudzakkirah fi Usul Fiqh. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, di antara salah satu kitab Usul Fiqh yang insyaallah taala yang akan kita pelajari adalah kitab Usulul Fiqh yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita mempelajari kitab ini disebabkan karena kitab ini menjelaskan masing-masing dari usul dan kaidah-kaidah tersebut disertai dengan dalil secara ringkas yang Masya Allah sangat mudah untuk difahami. Naam. Dan kemudian setelah itu ada jenjang-jenjang berikutnya yang nanti insyaallah ta'ala akan kita pelajari kitab demi kitab yang berikutnya. Naam. Dan tarekah kita nanti di saat mempelajari kitab ini adalah kita memfokuskan kepada apa yang ditulis oleh beliau di dalam kitab ini. Kita berusaha untuk tidak keluar kecuali kalau ada faedah-faedah yang sedikit, yang penting untuk diidhafahkan di dalam pembahasan tersebut, insyaallah taala akan kita sebutkan. Ini sebagai muqaddimah ya ikhwan untuk mengetahui asal usul pelajaran ilmu usul fikih tersebut, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita mulai di pembahasan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab.